tidak tahu siapa perempuan yang digambar Roy itu. Tapi Roy yakin perempuan yang digambar sama Roy itu berhubungan dengan hantu itu. Hantu bayangan yang meneror kampung. Gimana ini Pak RT? Kenapa kampung ini masih aja diganggu hantu bayangan hitam itu? Nanti kamu jangan lama-lama ngomongnya ya, telat loh nanti sekolahnya. Iya, Mah. Mendingan kalian tenang dulu, semuanya tenang. Permisi. Permisi, awas. Pak RT, saya cuma mau kasih tahu Pak. Sebenarnya hantu bayangan itu nggak sepenuhnya makhluk gaib. Kamu anak kecil so tawa. Tahu apa kecil? Bapak Ibu, tolong percaya sama saya. Hantu itu berniat baik, dia cuma minta tolong doang. Baik gimana? Hantu itu nakut-nakutin kita, ya nggak? Udah Bapak Ibu tenang aja, jangan kasar sama anak saya. Udah Roy, kita berangkat sekolah aja. Permisi Pak. Ya, ya Bu. Gimana Pak RT nih? Sama kabar Sama orang-orang itu. Niat kamu baik mau nolongin malah pada kayak gitu. Ih, gak ada niat baik yang percuma, Mah. Tuhan pasti tahu dan juga nolong kita kalau kita berniat baik. Ya, tenang. Semuanya tenang. Pokoknya permasalahan hantu bayangan hitam itu kita cari solusinya sama-sama. Ya, bareng-bareng. Kami kan sudah bilang Pak RT, panggil dukun aja biar terornya cepat berakhir. Bener Pak RT, panggil dukun Pak RT. Iya Pak RT, kami semua udah nggak tahan dengan teror ini. Ya nggak Bapak-Bapak? Iya benar. Pak RT, masalah di kampung ini udah gede banget. Kita tiap hari diteror hantu bayangan terus. Iya Pak RT. Bener tuh Pak RT. Pak RT, kalau Pak RT tidak bisa ngatasin masalah ini, lebih baik berhenti aja di RT. Iya. Jangan ya. Tenang. Sebentar lagi. Pokoknya habis ini saya panggilin dukun yang paling jarang. Nah gitu dong. Itu dong udah. Panggil. Mbak beneran bisa usir hantu bayangan hitam itu? Kamu nyebelin saya? Saya bisa kirim sandal ke rumah kamu. Jangan Mbah, jangan. Saya bukan ngeremehin Mbah. Saya cuma nanya aja Mbah. Kamu lihat saja sewaktu saya melawan hantu itu. Jadi kapan kita mulai buat ngusir itu hantu bayangan hitam, Mbah? Kapan aja bisa, asal ada bayarannya. Jaminannya saya. Pokoknya Mbak kerjain ini. Oke. Wah, Mbah hebat, hantunya ketangkep. Wah, Hebat kali. Pak Goto, hebat banget ya. Goto, hantu ini benar-benar kuat. Untung saya bisa menangani. Nggak percuma kita panggil Mbah, walaupun bayaran mahal juga ya. Soal makhluk gaib, saya jagonya. Saya akan bawa pulang. Mau saya jadi peliharaan. Kalau jadi peliharaan, jangan sampai lepas lagi ya Mbak ya. Jangan dibalikin kembali lagi, Mbak. Tenang saja. Hantunya keluar. Aduh, gimana sih Mbak? Meski Pak RT sudah memanggil dukun yang sangat tersohor, ujung-ujungnya
kampung masih diteror dengan hantu bayangan hitam. Suasana kampung makin gak nyaman. Saya pribadi juga ngerasain itu. Walaupun saya belum pernah melihat hantu itu secara langsung. Kepala gue puyeng banget, Der. Hari ini mana nggak dapet sampingan lagi, aduh. Beli lagi, Bro. Apaan? Apaan tadi? Tahu apaan? Apaan sih tadi, Sam hitam? Tahu apaan? Kenapa jadi di atas? Ini apa ini? Bro, ini apa, Bro? Hantu bayangan. Hantu. Laras, kamu di mana, Nak? Laras. Laras, stop! Stop! Jangan berantakin rumah ini lagi, Laras. Laras, berhenti, Nak. Ibu minta maaf. Laras, maafin ibu ya. Ibu tahu ibu salah. Ibu betul-betul menyesal, Laras. Tolong maafin ibu ya, Nak. Ibu kangen sekali sama Laras. Laras! Mah, Mama sering-sering gak masak dong. Biar kita makannya di luar terus. Maumu itu. Papa yang tekor. Tapi kasihan juga ya si Koko sama kakek nggak bisa ikutan. Tapi kan kita udah beliin ini. Mama, Roy. Lihat deh. Itu perempuan kok kayak ada di gambar Roy kemarin. Iya, menurut Mama juga mirip. Ya nggak, Roy? Kayaknya sih gitu, Mah. Yang kayak di gambar Roy. Kita ikutin aja yuk. Kita jadi ngikutin ibu-ibu itu deh. Apa sih pakai ngasih tahu Roy? Papa lagi yang salah. Gimana caranya ibu nolong kamu ya? Ibu harus gimana lagi, Laras? Ya ampun. Gak salah nih kita ngikutin orang kayak gitu. Mama juga berasa kayak penjahat ini, Pak. Kalau ketahuan piye ini, Roy? Mama sama Papa jangan berisik dong. Nanti malah ketahuan sama dia. Tunggu aja. Lain kali Mama sama Papa jangan berisik dong. Papa gak mau kayak gini lagi dah. Ya ampun, Pak. Itu hantu bayangan bener-bener ada, Pak. Kita kejar ibu itu aja yuk. Roy gak mau ibu itu kenapa-napa gara-gara hantu bayangan itu. Aduh, ya. Laras, apakah itu kamu, Nak? Laras. Gawat. Kamu lihat apa? Itu ibu yang tadi, Pak. Ma. Kita harus cepet sebelum ibu itu kenapa-napa. Laras, maafin ibu. Semua ini salah ibu. Bu, seharusnya aku yang minta maaf. Aku sudah lancang, Bu. Tapi Bu, tolongin aku, Bu. Iya sayang,
Ibu akan nolong kamu. Tapi gimana caranya? Kamu sabar dulu ya, Laras. Kayaknya hantu itu gak mau mencelakai ibu itu. Iya bener, Roy. Lara ngomong apaan ya? Siapa itu? Roy, bukannya kamu yakin kalau hantu bayangan hitam itu bukan sepenuhnya makhluk gaib? Iya, Pak. Lo yakin kok? Hantu itu aslinya manusia. Tapi kok bisa sih Roy manusia jadi hantu? Itu, Mah. Lo juga bingung situ. Tapi Roy sempat lihat, Mah. Ada arwah nenek-nenek yang mengawasi hantu hitam itu. Saya dan papanya Roy bingung dengar cerita itu. Apalagi Roy bilang ada arwah perempuan tua yang mengawasin hantu itu. Yang jelas hantu bayangan itu terus meneror kampung. Semua itu bikin Roy makin kepikiran. Roy merasa hantu itu benar-benar butuh pertolongan. Tapi Roy nggak tahu gimana caranya sampai akhirnya jawaban itu datang. Laras, jubah ini nenek kamu dapatkan dari seorang raja. Jangan bunuh saya, tolong! Ampun! Ampun, tolong jangan bunuh saya, ampun! Siapa di sana? Berani-beraninya! Tuanku baik-baik saja? Iya, jadi kamu yang melakukannya. Terimalah jubah ini. Jaga baik-baik jubah ini. Jangan sampai disalahgunakan. Dengan segala hormat, Tuanku. Jubah ini yang membuat nenek kamu sangat dihormati oleh para priai. Dan juga dengan warga. Nenek kamu sangat diseganin. Makanya dulu keluarga ibu juga nggak ada yang berani macam-macam. Pas banget, Bu. Di sekolah, Laras jadi ratu di pentas. Kayaknya jubah ini pas deh buat Laras. Enggak. Sembarangan kamu. Ini itu bukan jubah biasa. Ingat ya, ibu tidak pernah kasih kamu untuk pakai jubah ini. Tapi, Bu... Udah, nggak pakai tapi-tapian. Pokoknya sekali enggak, tetap enggak. Ngerti?